Aku tuh mau ngobrol sama temen yang sekarang itu ada di negeri penjajah. Hai, this is Rianda Sofa Vlog and you are watching. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kok bisa sih? Aku Bali Nasution, anak Medan juga, dan sekarang berdomisili di Belanda, tapi nggak selamanya kayaknya. Cuman karena posisi aku sekarang adalah konsultan pertanian, jadi move round, jadi pindah-pindah. Saat ini lagi berdomisili di Belanda dan pastinya dalam keadaan baik. Bang Bali, kita nih kayaknya lebih seru kalau ngobrolin langsung culture shock-nya ya. Culture shock yang di Belanda. Kan ibaratnya tuh kayak ngomong gini loh. Mungkin orang-orang Belanda itu sempat tahulah sejarah pernah menjajah negara kita gitu. Dari culture shock pertama kali nyampe, apa yang benar-benar bikin Bang Bali wow gitu? Apa ya? Lebih kayak ke weather changes kayaknya. Karena aku pertama kali nyampe Belanda itu kalau nggak salah itu 2016 Januari. Dan pada saat itu tuh temperature itu masih kayak 1 degree ataupun minus minus di bawah zero gitu. Jadi itulah yang paling parah untuk beradaptasi pertama kali. Jika Oh. dibandingkan dengan di Indonesia, climate itu kan nggak ada yang dingin. Maksudnya minimum itu 27 atau 28 degree. Pernah nggak di bawah 27 Ya, degree di bener-bener Indonesia? bener-bener. Ya, jadi kalau di Belanda ini kita harus ibaratnya tuh sampai um, menyesuaikan diri dari pakaian, kemudian coat, kemudian bahkan kita harus pakai kupluk supaya kepala kita tuh gak dingin. Bahkan kadang kalau seandainya kita mau keluar kita tutupi kuping kita kalau seandainya kita tidak mau kedinginan gitu. Jadi itu yang paling 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 berat sih beradaptasi. Dan kemudian selain climate changes, orang-orang di sekitar juga karena bahasa yang kita gunakan biasanya di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia dan ketika kita pindah ke suatu negara itu berubah total gitu. Dan kebanyakan orang di sini ibaratnya itu bisa switch language dalam hitungan detik gitu. Kalau seandainya dia tahu kita nggak bisa bahasa Belanda, dia langsung switch language dan hampir semua orang Belanda di sini bisa bahasa Inggris. Jadi nggak ada masalah sih kalau seandainya kita nggak bisa berbahasa Belanda dan kita ada rencana untuk belajar ataupun berkunjung ke negara Belanda. Kalau di sini nggak ada ibaratnya requirement untuk lulus bahasa Belanda karena seperti yang aku bilang sebelumnya juga orang-orang Belanda di sini sudah terbiasa switch language dari TK. Jadi mereka tuh bahasa Inggris dengan bahasa Belanda tuh sudah kayak native mereka gitu. Jadi nggak masalah. Dan tapi kebetulan di sini yang hanya memungkinkan untuk bisa mendapatkan program dalam berbahasa Inggris, ibaratnya bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris itu rata-rata higher education level kayak master, kayak PhD. Tapi kalau ibaratnya untuk HBO atau ibaratnya bachelor itu rata-rata tuh bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Jadi harus juga punya sertifikat bahasa Inggris, bahasa Belanda. Terus mereka itu pernah ini nggak sih Bang kayak pas waktu kenalan gitu tahu Indonesia mereka itu lebih kayak oh Indonesia really sampai ada negative thinking tentang Indonesia atau memang oh ya udah welcome to Belanda gitu ini kita sama-sama kamu mau belajar ya bareng kayak gitu atau malah dijauhi mereka berkelompok sendiri atau gimana? Itu tergantung sih sama orang-orangnya gitu. Kalau seandainya karena selama aku tinggal atau berdomisili di Belanda ada beberapa jenis orang Belanda ini. Jadi ibaratnya kalau orang Belanda ini ibaratnya pernah traveling outside of Belanda, mereka tuh pasti bisa beradaptasi dengan yang namanya orang-orang internasional. Jadi karakternya itu pasti berbeda. Karakternya itu enggak jutek, enggak kejam dan lebih kayak mengayomi atau welcome. Tapi kalau seandainya kita bertemu dengan orang Belanda yang sama sekali belum pernah menginjakkan kaki keluar dari Eropa dan mereka tidak mengenal kultur Asia gimana cara berkomunikasi dengan mereka ataupun bahkan mereka tidak pernah ke Afrika, jadi mereka nggak tahu perbedaan antara ibaratnya intonasi berbicara dengan orang yang baru dengan orang yang sudah lama.
itu lebih nggak enak berbicara dengan orang Belanda yang belum pernah sama sekali Belanda. Jadi tergantung sama orangnya ataupun tergantung dengan ya background orang Belanda tersebut sendiri gitu. Jadi nggak semuanya sama. Dan biasanya itu kalau kita jumpai orang-orang yang nggak pernah travel ke keluar dari Eropa itu biasanya itu orang-orang yang sudah berumur lebih tua gitu. Jadi kalau seandainya anak-anak muda itu biasanya sudah lebih sering menginjakkan kaki di luar dari Eropa. Kalau dibandingkan nih orang Medan dengan orang Belanda itu hampir mirip sebenarnya. Karena orang Medan itu kan kalau seandainya ngomong langsung straightforward dan nggak ada basa-basi gitu. Orang Belanda itu terkenal kalau misalnya bicara tuh dengan nada yang besar gitu. Jadi kalau seandainya mereka nadanya tinggi gitu. Jadi ibaratnya kalau seandainya kita bicara dengan mereka tuh ibaratnya kayak berantem gitu. Padahal enggak gitu. Ibaratnya macam kayak bicara dengan orang Batak atau bicara dengan orang Mandailing di Medan. Kayak misalnya di public area ada nggak sih yang ngeberengin, tau nggak sih bang, kayak ngeliatin itu pasti orang aneh dia masih orang Asia pasti gitu. Enggak sih. Di Belanda enggak, karena ibaratnya kalau seandainya di Belanda tuh semua ras itu bisa dijumpain, baik dari Afrika, baik dari Cina, baik dari Kanada, baik dari Amerika, baik dari Amerika Latin, Suriname dan sebagainya, Australia, New Zealand, kita bisa jumpai semuanya di Belanda. Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan namanya perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan tutur, perbedaan budaya. Jadi nggak ada ibaratnya diskriminasi. Jadi ibaratnya urusanku gitu. Tapi tetap ada rasa peduli ketika menunjukkan rasa respect each other gitu. Jadi itu yang enaknya di Belanda. Ada satu hal sih yang pernah aku alami, aku kembali juga pada waktu momen aku internship di Perancis Selatan. Pada saat itu kalau nggak salah ibarat 1 bulan ketika aku berdomisili di Montpellier, ada kejadian bom kalau nggak salah di Paris dan sebagainya. Dan kebetulan teman aku dari Maroko, perempuan, dia memakai jilbab, teman internship juga. Dan kita tuh pernah ibaratnya tuh naik tram. Dan di tram tersebut ada orang-orang tua, ibu-ibu tua, orang Perancis pastinya berbicara bahasa Perancis dan menyuruh dia untuk turun dari tram karena dia berpakai jilbab. Dan pada saat itu juga dikarenakan ada momen bom di Paris, jadi mereka langsung mengatakan oh itu adalah bom dari Muslim dan sebagainya. Dan hal tersebut sangat shock buat aku karena itu pertama kali terjadi pada aku dan aku nggak pernah ngalaminya di Belanda dan itu aku alami di Perancis. Dan teman aku itu yang dari Maroko itu dia ngerti bahasa Perancis dan aku juga tidak begitu paham tapi agak ngerti gitu pada saat itu. Jadi aku langsung balas ibu-ibu tua itu untuk tidak ibaratnya berkata-kata kotor dalam bahasa Perancis dan sampai ibaratnya masinis tram tersebut untuk turun tangan untuk mengurus ibu-ibu tua tersebut. Dan terakhir kita disuruh turun dari tram, bahkan ibu tua tersebut tetap berada di tram. Jadi diskriminasi pada orang-orang yang ibaratnya berbeda, yang memakai jilbab dan sebagainya, itu lebih terjadi di kota-kota yang ibaratnya nggak begitu terkenal dan ya di Eropa. Jadi ya harus pay attention juga lah ibaratnya. Kalau di Taiwan gimana? Culture shock-nya di sana apa lebih kayak ke orang-orangnya atau bahasanya atau gimana? Makanannya. Oh, makanannya. Oh ya, pastinya ya. Sekali. Jadi teman aku tuh pernah cerita, dia tuh bilang kayak maaf ya negara kami itu we eat a lot of pork gitu. Ya, Jadi jangankan cuma porknya atau babi gitu, minyak babi, apanya babi, kuenya pakainya babi gitu. Jadi segala sesuatunya itu emang kita udah suka, ternyata ada minyak babinya gitu. Jadi ubah lagi makanan mereka itu nggak ada no micin club gitu loh bang. Jadi kayak cuma direbus. Ya aduh, orang Medan, orang Indonesia makanan cuma direbus gitu rasanya. Sebulan 2 bulan itu aku pengen nangis sih. Sampai kayak harusnya aku buat Medan lebih banyak. Jadi udah biasa lah ya masak sendiri kalau seandainya ketika di Taiwan ya.
Ya, masak sendiri. Kalau di Belanda Tapi kan, makanan aman, Bang. oh, kalau di Belanda tuh modelnya kebanyakan orang di sini tuh nggak suka makan daging-daging gitu. Mereka eh, Oh, presentasi presentasi vegan di dunia yang terbanyak tuh kalau nggak salah di Eropa dan itu di Belanda. Jadi nggak begitu susah sih untuk mencari daging halal dan juga karena kebetulan banyak asilum-asilum di sini yang dari Turki, dari Syria, dan mereka membuka toko daging di sini dan itu udah disertifikasi halal, jadi lebih enak. Dan kalau untuk bahan makanan misalnya yang sudah diproses di pabrik itu di sini menggunakan kode. Jadi kita harus tahu kode bahan makanan yang mengandung minyak babi dan sebagainya. Itu ada kodenya tersendiri. Jadi kita harus ingat gitu. Seperti misalnya kalau nggak salah ya E3471 atau E475 something like that. Jadi kita harus awake akan kode gitu, kode makanan. Tapi so far makanan di sini nggak ada masalah sih. Ya pertama kali ya itu juga salah satu ibaratnya salah satu culture shock juga sih buat aku karena makanan di sini nggak ada taste. Orang-orang di sini lebih suka makanan itu plain gitu, flat. Nggak ada ibaratnya rasa yang gurih dan sebagainya, mereka tuh nggak suka gitu. Jadi bahkan pun restoran di Indonesia di sini pun ibaratnya sudah di adjust dengan lidah orang Belanda. Jadi makanan yang di Indonesia misalnya seperti bakso ataupun seperti rendang itu rasanya tuh udah beda banget dengan yang kita jumpain di Indonesia gitu. Jadi lebih bagus masak sendiri kalau seandainya kita pingin benar-benar masakan Indonesia. Kalau untuk tips mencari kerja di Belanda, pasti kamu bakalan mengalami yang namanya